Dasar laut yang ada di dunia ternyata masih menyimpan berbagai teka-teki. Tahukah Anda, planet yang kita tinggali ini mayoritas adalah lautan, mencakup sekitar 71% dari luas permukaan bumi. Para ahli telah melakukan serangkaian penelitian dan sukses mengungkapkan fakta-fakta unik mengenai kedalaman samudra. Namun, yang mengejutkan, fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan di era modern ini ternyata telah disebutkan di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Apa sajakah misteri dasar laut tersebut? Simak video ini sampai akhir untuk melihat kebesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyahnya. Pertama, fenomena api di dasar laut. Secara logika, air memadamkan api. Namun Al-Quran menyebutkan dalam surat At-Tur ayat 6, demi laut dengan api di dalamnya. Fakta ini baru terungkap jelas di era modern, terutama pasca Perang Dunia II. Para ahli menemukan bahwa dasar lautan memiliki rangkaian gunung berapi aktif yang memuntahkan lava panas. Meski berada di kedalaman air, panas dan bara api tersebut tidak padam, membuktikan kebenaran ayat ini. Kedua, dua lautan yang bertemu namun tidak menyatu. Fenomena ikonik ini terlihat di Selat Gibraltar, pertemuan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan air membuat keduanya seolah memiliki dinding pemisah. Hal ini pun terjadi di Swiss pada pertemuan Sungai Rhone dan Arve. Al-Quran telah menjelaskannya dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ketiga, kegelapan berlapis dan ombak di dalam laut. Pada kedalaman di atas 1000 meter, cahaya matahari tidak lagi tembus, menciptakan kegelapan total. Menariknya, para ilmuwan oseanografi modern menemukan adanya internal waves atau gelombang di dalam laut karena perbedaan massa jenis air, bukan hanya ombak di permukaan. Perhatikan betapa akuratnya surat An-Nur ayat 40 menggambarkan ini. Seperti gelat gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan gelap gulita. Sebuah deskripsi ilmiah yang presisi di zaman ketika manusia belum mampu menyelam sedalam itu. Keempat, sungai di bawah laut. Fenomena ini ditemukan oleh ahli oseanografi Jacques-Yves Cousteau. Salah satunya di Cenote Angelita, Meksiko. Di sana terlihat ada lapisan hidrogen sulfida yang memisahkan air tawar dan asin, seolah ada sungai yang mengalir di dalam air laut lengkap dengan tepiannya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 53, bahwa dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Teman-teman, beragam penelitian modern justru membuka tabir kebenaran ayat-ayat suci yang telah turun ribuan tahun lalu. Barat yang giat meneliti justru seringkali membuktikan kebenaran Al-Quran tanpa mereka sadari. Sudah saatnya kita mengambil hikmah. Mengutip perkataan Presiden ke-7, Joko Widodo, sudah terlalu lama kita memunggungi laut. Padahal laut adalah media luar biasa untuk mengenal Sang Pencipta. Rasulullah SAW pun sangat mengistimewakan mereka yang berjuang dan berinteraksi dengan laut. Dalam hadis riwayat Ummu Haram, Rasulullah pernah tertawa lalu bersabda, "Sejumlah manusia dari umatku mengarungi lautan hijau demi berjihad di jalan Allah. Perumpamaan mereka adalah seperti para raja di atas tahtanya." Semoga kisah dan fakta ini meningkatkan keimanan kita. Mari kita tadaburi alam semesta sebagai tanda kebesarannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.